ini. Cantiknya. Dan sejak detik pertama saya melihat Daniel, 2008. pertama kali aku menginjak tanah air Indonesia. Dia sudah jatuh cinta kepada Indonesia dan dia juga tahu bahwa jodohnya adalah orang Indonesia. Khairul Onggon. Jangan lupa subscribe Khairul Onggon. Ya, oke, terima kasih. Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Nisa doakan semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Oke guys, atas permintaan subscriber, Nisa akan teruskan lagi untuk membuat video reaction. Dan video reaction yang kita akan react pada hari ini berjudul Dari Kecil Sampai Nikah, Pasti Nangis dengar ceritanya, Bule Paling Indonesia. Wow, macam tajuk dia pun dah best. Video tersebut daripada channel Klaim Bule Minang. Klaim Bule. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Klaim Bule Minang dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share. Nisa jadi gak sabar melihat video ni. Ayo nonton sama-sama Nisa apa yang menariknya tentang video ini. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Wow. Hari ini saya mau berbagi cerita yang terpenting dalam hidupku. Saya sekarang sedang berbagi dengan hati yang tulus, mulia, dan jujur. Sering ada orang-orang yang nanyakan kepada saya, "Kenapa kamu bisa suka Indonesia?" Sekarang, dengan video ini, saya akan menerangkan kalian semua. Nama saya Clémentine. Saya berasal dari Les Sables-d'Olonne di Prancis. Les Sables-d'Olonne adalah kota kecil di Prancis Barat yang dikelilingi Samudra Atlantik. Wah, cantik Saya lah. tidak bisa tinggal jauh dari laut, Nenek dari itu pun pasir, cantik. dari alam. Aku bisa dipanggil anak pantai kah? Impian saya dari kecil adalah jadi dokter monyet. Dokter monyet. Impian anak-anak lain adalah jadi artis atau pembisnis. Impian saya sendiri adalah tinggal di alam dan membahagiakan orang-orang yang tidak mampu dan obati binatang-binatang yang disakiti oleh manusia. Ibu saya sering bilang saya anak yang sangat tulus dan selalu mau membantu orang-orang dari kecil. Kata pertama yang saya sebut sebagai bayi itu bukan mama atau papa sama dengan anak-anak lain. Tetapi kata pertama yang saya sebut sepanjang hari sampai orang tua saya bosan adalah bule. Bule. Waktu saya masih bayi, orang tua saya belum kenal dengan Indonesia. Belum tahu arti bule. Sekarang kami ingat ini dan berpikir takdir saya sudah jelas dan Tuhan sudah memberi saya dan keluarga saya tanda-tanda dari dulu. Saya harus pergi ke Indonesia. Saya selalu bersyukur. Indah. Saya mendapatkan masa kecil yang lebih dari luar biasa. Dikelilingi dan didukung oleh keluarga yang terbaik. Masa kecil yang penuh dengan cinta, perjalanan, momen-momen yang sederhana tapi yang berkualitas. Perjalanan yang merubahkan hidupku selamanya adalah tahun 2008. Pertama kali aku menginjak tanah air Indonesia. 13 tahun yang lalu, saya menginjak tanah air. Orang tua saya sebagai petualang ingin membawa saya dan kakak saya ke Indonesia. Mereka memilih Pulau Bali. Sejak perjalanan itu, sejak detik pertama saya mendarat di Indonesia, saya tahu perjalanan itu lebih dari liburan biasa. Saya sudah tahu bahwa Indonesia adalah
negara adopsi saya. Perjalanan itu merubahkan hidupku untuk selamanya. Dan disitulah mulai cerita yang tercantik di hidupku antara Indonesia dan saya. Kebanyakan orang asing pikir Indonesia adalah Bali saja. Padahal Indonesia adalah negara yang benar-benar besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 750 bahasa daerah, dan 290 juta masyarakat. Yang saya suka dalam perjalanan adalah temukan dunia dan temukan budaya baru dengan mata yang pahami dan ramah. Yang saya paling suka itu bisa berkomunikasi bersama masyarakat, mencoba masakan yang khas dari Indonesia, dengar cerita-cerita orang kampung, dan belajarlah tentang hidup mereka. Setelah liburan saya di Indonesia, kami pulang ke Prancis. Di rumah, kami selalu berbicara tentang Indonesia, tentang memori-memori kami di sana. Kami sangat rindu kepada Indonesia, suasananya, budayanya, kebaikan masyarakatnya. Beberapa bulan kemudian, orang tua saya membeli tiket pesawat untuk pergi lagi ke Indonesia. Negara saya jauh dari Indonesia. 18 jam naik pesawat. 18 jam? Saya paling takut naik pesawat itu. Tetapi demi Indonesia, saya berani lakukannya seseringnya. Suku kaum dari mana? Sejak tahun 2008, kami setiap tahun pergi ke Indonesia. Kami kelilingi Indonesia. Di bukit. Pertama, kami ke Bali. Setelah itu, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Mentawai, dan banyak lagi. Banyaknya tempat dia pergi. Teman-temanku di Prancis pernah tanya kepada saya, "Clem, kamu nggak bosan pergi ke Indonesia setiap tahun?" Selalu saya jawab, tidak pernah akan bosan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang tercantik bagiku, masyarakat yang terbaik bagiku, dan negaranya sangat luas, tidak akan pernah bosan seumur hidup. Merinding. Ketika saya pulang ke Prancis, guru-guru sering tanya ke saya, "Clem, kali ini kamu libur di mana?" Sering saya ceritakan tentang perjalanan saya di Indonesia. Kali ini saya pergi berenang dengan penyu laut di Sumatera. Saya bertemu dengan orang Mentawai di Siberut. Saya naik Gunung Bromo di Jawa. Atau saya melihat seremoni Kastoraja. Saya bertemu orang utan di Kalimantan. Atau saya melihat ribuan ikan hiu di bawah kaki saya. Orang cari ikan. Indonesia mencuri hatiku. Dan walaupun saya lahir di Prancis, walaupun kebangsaan saya masih Prancis, hatiku dan pikiranku selalu Indonesia. Cantiknya. Perjalanan bukan hanya saja pergi ke pantai dan minum jus. Itu lebih dalam dari itu. Perjalanan bisa perbaiki hati kami, bisa ajarin prinsip hidup yang penting, bisa merubahkan hidup seseorang. Ketika saya di Indonesia, hati kecilku bahagia. Saya bisa menjadi diri sendiri tanpa memikirkan orang lain yang menilai saya. Di Indonesia, saya belajar semua prinsip hidup, sama dengan ikhlas, hormati, dan kebaikan. Waktu saya 11 tahun, saya sudah bilang kepada orang tua saya, jodoh saya orang Indonesia. Saya yakin saya akan nikah sama orang Indonesia. Suatu hari, ibu saya pernah ketemu dengan dukun Prancis. Dukunnya bilang, anak perempuannya akan lakukan hal-hal yang luar biasa di tanah air dan akan bertemu dengan jodohnya. Hidup saya sudah berubah sejak pertama kali saya menginjak tanah air. Tapi, hidupku berubah sekali lagi sejak saya bertemu dengan jodoh saya.
Inilah jodoh saya, yang lembut, yang manusia terbaik yang saya pernah bertemu. So sweet. Sedangkan saya ceritakan ini, air mata saya hampir turun. 4 tahun yang lalu, Tuhan membuat jalan kami bertemu. Itu hari yang terpenting dalam hidupku. Cantik lah. Pertama kali mata saya melihat dia, saya langsung jatuh cinta kepadanya. Itu yang bisa dipanggil jatuh cinta di pandangan pertama. Sedangkan kami LDR, kami telepon setiap hari, sampai 2 jam, 3 jam, dan kadang-kadang lebih. Kami masih anak-anak kecil. Saya baru 18 tahun dan Daniel baru 22 tahun. Tapi kami sudah yakin satu sama lain sampai Daniel melamarkan saya dan saya terima. Menikah dengan Daniel adalah keputusan yang terbaik dalam hidupku. Saya tidak pernah membayangkan mempunyai suami sebaik ini, setulus ini, dan seluar biasa ini. Saya tidak pikir bisa mencintai seseorang sekuat ini. Cantiknya. Dan sejak detik pertama saya melihat Daniel, saya tahu cinta ini akan abadi untuk selamanya. Sejak 4 tahun bersama, kami masih sama dengan anak-anak kecil yang tertawa terus tanpa alasan. Tidak butuh kata-kata untuk menjelaskan apa yang dalam pikiran kita. Cuma mata aja yang bisa jelaskan. Ini cinta yang tanpa syarat apapun dan tanpa batasan apapun. Setiap hari saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk memberi saya jalan hidup dengan manusia terbaik di dunia. Terima kasih sayang untuk selalu mendukung saya, dan terima kasih atas cinta yang kamu memberi ke saya setiap hari. Aku mencintaimu selamanya. Clem Daniel. So sweet. Oke guys, itulah tadi video yang berjudul Dari Kecil Sampai Nikah. Pasti nangis dengar ceritanya. Bagi Nisa, video ini sangat menarik dan Nisa terharu dengan cerita Clem dengan pasangannya Daniel, dengan cerita dia tentang perjalanan dia datang ke Indonesia, pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2008, yaitu pergi ke Bali. Dan dia sudah jatuh cinta kepada Indonesia dan dia juga tahu bahawa jodohnya adalah orang Indonesia. Sangat sweet, sangat romantis. Nisa banyak dengan cerita tentang bule-bule yang sangat menyintai Indonesia sampai sanggup belajar bahasa Indonesia, dan yang belum pernah pergi ke Indonesia pun pandai berbahasa Indonesia. Wow, terbaiknya. Oke guys, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Clem Bule Minang dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Setakat ini saja guys, sehingga kita bertemu lagi pada video reaction yang akan datang. Nisa minta maaf jika Nisa ada tersalah tutur kata. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.